Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang lupa dalam perspektif Islam. Yang langsung saja, yang pertama akan dibawakan oleh Saudara Reva Rivaldo. Padanya kami persilahkan. 3 makna lupa, yaitu A. Lupa yang terjadi dapat mengenai berbagai peristiwa, nama, dan informasi yang diperoleh seseorang sebelumnya, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-A'la ayat 6 yang artinya, kami akan membacakan Al-Quran padamu, Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. B. Lupa yang mengandung makna lalai, sebagai contoh seseorang yang lalai meninggalkan barang berharganya di suatu tempat, lalu ia baru ingat setelah beberapa lama kemudian kalau benda tersebut ketinggalan di suatu tempat karena keasikan berbicara dengan temannya, seperti kisah tentang murid Musa alaihi salam yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 63. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab dalam kurung Al-Quran dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. C. Lupa dengan pengertian hilangnya perhatian terhadap sesuatu hal, seperti tersirat dalam surat At-Taubah ayat 67, yang artinya orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggam tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Selanjutnya, dan selain itu Abdul Mujib dan Yusuf Muzakir mengemukakan bahwa kelupaan yang merupakan gangguan kepribadian manusia itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, lupa untuk mengingat Allah karena dirinya telah dikuasai setan, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu aymanuhum jannatan fasaddu an sabilillahi falahum azabun muqim. Yang artinya, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka halangi, membuat manusia lupa dari jalan Allah. Karena itu mereka mendapat azab yang menghinakan. Yang kedua, mendustakan ayat-ayat Allah setelah beriman, sehingga menjadi lupa dari sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu wa iyaraw sabilar rusydi la yattakhidhuhu sabila wa iyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Zalika bi'annahum kazzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Yang artinya, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar. Dan tanda-tanda kekuasaanku, mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau. Mereka tidak
mau menempuhnya, tetapi mereka melihat jalan kesesatan. Mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Latifah Salsabila Aulia. Kepadanya kami persilakan. Lupa karena kemunafikan, sehingga mereka tak lupa kepada Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Sebagaimana terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'di muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna hadiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Artinya, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggam tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 24 Bismillahirrahmanirrahim. Illa ayyasha Allah wadkur rabbaka idza nasita wa qul asa diyani rabbi i'aqtoba minha darosyadan. Artinya, kecuali dengan menyebut insya Allah dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Yang terakhir akan dijelaskan oleh Latifah Nur Abidah. Kepadanya kami persilakan. Cara mengatasi lupa dalam belajar. Dalam Islam juga dijelaskan mengenai cara mengatasi lupa dalam belajar agar ilmu yang didapatkan dapat kita ingat kembali dan tidak mudah dilupakan sehingga ilmu itu berkah. Karena hanya dari Allah lah ilmu itu berasal. Maka Maha Tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Rasulullah juga telah mengajarkan cara menanggulangi lupa dalam belajar, yaitu dengan cara berdoa kepada Allah, seperti yang telah diperintahkan Rasulullah kepada Ali, yaitu Ibnu Abbas berkata, demi Allah, tidak ada yang berkumpul dengan jumlah 5 atau 7 orang, hingga Ali datang menemui Rasulullah di dalam majelis seraya berkata, ya Rasulullah, setiap kali aku merasa kosong, aku menghafal ayat 4 atau lebih. Namun ketika aku mengulangnya, aku terlupa. Hari ini aku belajar 40 ayat atau lebih. Namun di saat aku kembali membacanya, seolah Al-Quran tercampur dengan hadis. Apabila aku mencoba melafazkannya, aku sudah tidak bisa mengucapkannya dengan yakin walaupun hanya satu huruf. Lalu Rasulullah berkata, berimanlah engkau kepada penguasa Ka'bah, wahai Abu Hasan. Kaitkan lupa antara Islam dengan psikologi belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam Islam maupun dalam psikologi, lupa sama-sama berkaitan dengan memori atas peristiwa. Namun Islam lebih menekankan atau mengaitkan kepada mengingat Allah. Mohon maaf, yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Saputri Wasyid.
Kepadanya kami persilahkan. Kesimpulan dan saran. Di dalam psikologi, seseorang lupa dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, decay teori, artinya informasi telah terlalu lama tersimpan dalam memori dan tidak digunakan. Namun, teori ini banyak dibantah. Kedua, inference teori, yang menyatakan bahwa lupa bukanlah disebabkan oleh informasi yang telah tersimpan terlalu lama, namun karena terganggu oleh informasi lainnya. Yang ketiga, interference yang terdiri dari proaktif interference dan retroaktif interference. Proaktif interference adalah terganggunya ingatan karena adanya informasi lama yang menghambat untuk mengingat informasi baru. Sedangkan retroaktif interference adalah sulitnya mengingat informasi lama karena masuknya informasi baru. Keempat, reconstruction skema teori, yang menyatakan bahwa informasi yang telah tersimpan menjadi sulit untuk diingat kembali bukanlah karena terlupa, namun karena muncul dalam bentuk yang distorted atau muncul dalam bentuk yang tidak tepat. Yang kelima, motivate forgetting. Teori ini menyatakan bahwa informasi tersebut menjadi hilang karena memang sengaja dilupakan, karena menimbulkan dampak negatif ketika mengingatnya. Oleh karena itu, menurut ajaran Islam, cara mengatasi lupa adalah dengan cara berdoa dan berzikir kepada Allah. Dengan memahami perspektif lupa dalam Islam dan psikologi belajar, maka untuk mengoptimalkan hasil belajar individu, diharapkan agar individu memperhatikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan lupa menurut psikologi belajar dan menurut Islam, dengan mengorganisasikan informasi secara rapi dan terstruktur. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.